Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Indralaya akan menjelaskan materi tentang mixing and agitation, liquid into liquid, dissolution, emulsification, and dispersion. Kami beranggotakan Afriza Citra Ramadini, Faustin Zuraida Rizky, dan Halimah Maulidia. Next slide. Mixing. Mixing merupakan proses pencampuran zat-zat dalam suatu sistem untuk mencapai distribusi homogen atau tidak. Mixing melibatkan dua atau lebih material yang tercampur. Tujuan utama dari mixing adalah untuk memastikan bahwa semua zat dalam sistem tersebar secara merata dan untuk memastikan reaksi kimia yang diinginkan dapat terjadi secara efisien. Mixing bisa dilakukan dengan berbagai metode, termasuk menggunakan mesin pengaduk atau mixer. Agitation. Agitation merupakan proses penambahan gaya atau support berupa gerakan untuk memastikan pencampuran yang homogen. Campuran diaduk untuk beberapa tujuan, bergantung pada tujuan langkah pemrosesan. Tujuan tersebut antara lain, 1. Menangguhkan partikel padat, 2. Mencampur cairan yang dapat larut, misalnya metil alkohol dan air, 3. Mendispersikan gas melalui cairan dalam bentuk gelembung-gelembung kecil, 4. Mendispersikan cairan kedua yang tidak dapat bercampur dengan cairan pertama untuk membentuk emulsi atau suspensi tetesan halus. 5. Mempromosikan perpindahan panas antara cairan dan koil. Berikut gambar di samping merupakan bentuk dari vessel yang di dalamnya terdapat impeller untuk proses agitation. Komponen lain ada motor, speed reducer, liquid surface thermowheel, shaft, deep black jacket, baffle, dan drain valve. Liquid into liquid dissolution. Dissolution adalah suatu proses fisik di mana ketika minyak bersentuhan dengan air, minyak dapat larut dalam air. Umumnya, kelarutan minyak dalam air tergantung pada suhu air dan komposisi minyak serta kondisi laut. Komponen yang lebih kecil dan ringan memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan molekul yang lebih besar dan lebih berat. Selain itu, dengan meningkatkan suhu, kelarutan minyak dalam air juga meningkat. Meskipun jumlah kelarutan minyak dalam air sering dibandingkan dengan laju penguapan, dari sudut pandang toksikologi penting untuk mengetahui berapa banyak minyak yang larut dalam air, terutama bagian aromatik dari minyak tersebut. Gambar di samping merupakan bentuk dari particle dissolution. Next slide. Faktor yang mempengaruhi dissolution yaitu komposisi senyawa. Yang lebih larut dalam air atau lingkungan tersebut akan lebih cepat tersebar atau larut, misalnya senyawa hidrokarbon ringan aromatik seperti benzen dan toluen cenderung larut dalam air laut. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan larutan minyak, memfasilitasi proses dissolusi. Tekanan yang lebih rendah seperti di permukaan air dapat memfasilitasi dispersi dan larutan minyak. Komposisi air yang lebih basah atau alkali dapat mempengaruhi larutan minyak. Tingkat turbulensi dalam air atau lingkungan tersebut juga dapat mempengaruhi proses dissolusi, di mana turbulensi yang lebih tinggi dapat meningkatkan dispersi dan larutan minyak. Baiklah, selanjutnya liquid into liquid mengenai emulsification. Jadi emulsifikasi ini merupakan proses di mana dua atau lebih cairan yang tidak larut atau immiscible dicampurkan bersama-sama untuk menciptakan emulsi. Emulsi adalah koloid dari dua atau lebih cairan yang tidak dapat bercampur, di mana satu cairan mengandung dispersi cairan lainnya. Proses ini memungkinkan pembuatan campuran khusus dan menggabungkan dua cairan yang biasanya tidak bercampur. Contoh emulsi termasuk campuran minyak dan air yang dikocok bersama, di mana minyak akan membentuk tetesan dan menyebar ke seluruh air. Kemudian, faktor yang mempengaruhi proses emulsifikasi yang pertama itu adalah komposisi cairan, di mana cairan yang dicampur harus memiliki perbedaan polaritas yang cukup besar untuk memungkinkan dispersi satu dengan yang lain. Kemudian suhu. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan tingkat emulsifikasi karena meningkatkan mobilitas molekul. Ketiga, pengemulsi. Pengemulsi seperti surfaktan atau emulsi lainnya, lecithin juga memiliki permukaan cukup hidrofobik untuk mengurangi hambatan antara molekul cairan yang tidak bercampur. Keempat, konsentrasi cairan, di mana konsentrasi cairan yang lebih tinggi dapat meningkatkan tingkat emulsifikasi, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas emulsi. Dan yang terakhir adalah tekanan. Tekanan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi stabilitas emulsi dan proses emulsifikasi. Video di samping merupakan simulasi dari emulsifikasi. Next. Liquid into liquid dispersi.
Dispersi adalah suatu proses di mana suatu zat fase terdistribusi secara merata ke seluruh zat lain atau fase kontinu. Berbeda dengan emulsi, dispersi dapat terjadi dalam sistem homogen dan heterogen. Dalam sistem homogen, fase terdistribusi secara merata ke seluruh fase kontinu, sehingga menghasilkan campuran yang tampak seragam. Sedangkan dispersi heterogen, yaitu fase terdispersi tidak merata dan fase kontinu terlihat melalui fase terdispersi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dispersi adalah ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil cenderung lebih mudah tersebar dan lebih bertahan dalam cairan. Konsentrasi partikel. Konsentrasi partikel yang lebih tinggi dalam cairan dapat meningkatkan tingkat dispersi tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas suspensi atau emulsi. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan mobilitas partikel, memfasilitasi dispersi. Tekanan yang lebih rendah seperti di permukaan air dapat memfasilitasi dispersi partikel dalam cairan. Dan yang terakhir, komposisi cairan, yaitu cairan dengan viskositas yang lebih rendah atau dengan permukaan yang lebih hidrofobik dapat memfasilitasi dispersi. Berikut adalah contoh soal. Sebuah pilot plane vessel dengan diameter 1 feet diaduk oleh impeller turbin 6 bilah dengan diameter 4 inch. Jika bilangan Reynolds pada impeller adalah 10/4, maka waktu pencampuran dua cairan yang dapat bercampur adalah 15 detik. Daya yang dibutuhkan adalah 2 HP per 1000 gal atau 0,4 kW per meter pangkat 3 cairan. A. Berapakah masukan daya yang diperlukan untuk menghasilkan waktu pencampuran yang sama dengan dalam bejana berdiameter 6 feet? B. Berapakah waktu pencampuran pada bejana berukuran 6 feet jika input daya persatuan volume sama dengan ada pada bejana pilot plant? Penyelesaiannya adalah soal A. Karena bilangan Reynolds pada pilot plant vessel besar, suku bilangan Froude dalam persamaan 9.33 diharapkan tidak dapat diterapkan. Korelasi pada gambar grafik di bawah akan digunakan. Dari gambar di bawah, untuk bilangan Reynolds 10/4 atau lebih, faktor waktu pencampuran adalah konstan. Dan karena waktu pencampuran diasumsikan konstan, maka kecepatan N akan sama pada kedua fase. Berikut adalah gambar 9.15 di mana terdapat grafik Reynolds number dan mixing time factor sebagai Baiklah, selanjutnya lanjutan penyelesaian dari soal A. Pada vessel yang secara geometris serupa, masukkan daya persatuan volume sebanding dengan P per dA pangkat 3, di mana dA pangkat 3 ini merupakan diameter pipa untuk bilangan Reynolds tinggi dari persamaan 9.24. Dengan rumus P per dA pangkat 3 sama dengan KT N pangkat 3 dA pangkat 2 rho per GC. Untuk cairan dengan densitas tertentu, ini akan menjadi P per dA pangkat 3 sama dengan C2 N pangkat 3 dA pangkat 2, di mana C2 adalah konstan. Dari sini, masukkan daya persatuan volume pada kedua vessel tersebut. Persamaan 9.54 yaitu P6 per dA6 pangkat 3 per P1 per dA1 pangkat 3 sama dengan N6 per N1 pangkat 3 dikali dengan dA6 per dA1 pangkat 2. Karena N1 sama dengan N6, maka P6 per D3 dA6 pangkat 3 per P1 dA1 pangkat 3 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi daya persatuan volume yang digunakan dalam vessel berukuran 6 feet adalah 2 dikali 36 sama dengan 72 HP per 1000 gal atau 14,4 kW per meter pangkat 3. Ini adalah jumlah daya yang sangat besar untuk disalurkan ke cairan dengan viskositas rendah dalam bejana. Kemudian, untuk penyelesaian soal B, jika masukkan daya persatuan volume pada kedua vessel sama, maka persamaan 9.54 dapat diselesaikan dan disusun ulang menjadi hasil N6 per N1 sama dengan dA1 per dA6 pangkat 2 per 3. Karena laju pencampurannya konstan, maka N6 per N1 sama dengan T1 per T6. Dan menjadi 6 pangkat 2 per 3, hasilnya adalah 3,30. Jadi waktu pencampuran dalam vessel berukuran 6 feet adalah 3 kali 30 dikali 15 sama dengan 49,5 detik. Meskipun tidak praktis untuk mencapai waktu pencampuran yang sama pada unit skala penuh seperti pada pilot plant vessel, maka dalam waktu pencampuran pada vessel yang lebih besar akan mengurangi kebutuhan daya ke tingkat yang wajar. Pertukaran seperti ini seringkali diperlukan dalam meningkatkan peralatan agitasi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.